Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kirana Aditya Moza dengan NPM 24770510557 dari program studi Ilmu Komputer kelas A. Di video ini, saya akan membuat tugas untuk mata kuliah Teori Bahasa dan Automata dengan materi konversi dari NFAE atau NFA dengan epsilon transition menjadi NFA biasa. Jadi awalnya saya mencari rekomendasi dari AI untuk pertanyaan dengan materi NFAE ke NFA. Saya meminta pertanyaan yang tidak terlalu sulit gitu ya, yang mesti mudah dipahami gitu. Nah, AI merekomendasikan kepada saya satu pertanyaan ini. Ya. Jadi pertanyaannya itu diberikan sebuah NFAE dengan state Q0, Q1, Q2. Alfabet A dengan transisi yang pertama dari Q0 ada transisi E ke Q1. Kemudian dari Q1 jika membaca simbol A maka pindah ke Q2. Kemudian ada dari Q2 tidak ada transisi lebih lanjut. Set awal Q0, set akhir Q2. Pertanyaannya, jika NFAE ini dikonversi menjadi NFA tanpa end transition, bagaimana bentuk transisi barunya? Pilihan jawabannya itu ada yang pertama, dari Q0 jika membaca A, maka ke Q1. Kemudian dari Q0 jika membaca A, maka ke Q2. Kemudian ada dari Q1 jika membaca A, maka ke Q0. Kemudian yang terakhir, tidak ada transisi yang berubah karena E-transition tidak berpengaruh. Nah, jawabannya yang benar itu yang ini ya, dari Q0 jika membaca ke A, maka ke Q2. Jadi kenapa sih jawabannya yang B gitu ya? Nah, jadi pertama-tama itu apa itu epsilon dulu ya? Apa itu epsilon transition? Jadi epsilon transition adalah perpindahan dari satu state ke state lain tanpa membaca simbol input. Jadi kalau kita ada di Q0, kita bisa langsung berada di Q1 tanpa membaca apapun. Terus kita gunakan konsep yang disebut dengan epsilon closure. Jadi epsilon closure dari sebuah state adalah semua state yang bisa dicapai dari state tersebut hanya dengan epsilon. Itu ada epsilon closure dari Q0 adalah Q1, Q0, Q1 karena Q0 kita bisa langsung ke Q1. Kemudian ada epsilon closure dari Q1 adalah Q1. Kemudian ada epsilon closure Q2 adalah Q2. Nah, terus kita perhatikan transisi inputnya nih. Dari Q1, kalau membaca simbol A, kita bisa pindah ke Q2. Karena Q0 bisa langsung masuk ke Q1 lewat epsilon, maka artinya dari Q0 kita juga bisa ke Q2 kalau membaca A. Nah, dengan kata lain, setelah konversi ada transisi baru Q0 ke A jadi Q2. Nah, biar gampangnya ini gini, biar gampang membayanginnya tuh, anggap aja Q0 itu pintu awal dan ada pintu kecil otomatis gratis yang kita sebut epsilon nih untuk ke Q1. Dari Q1 ada jalan yang butuh tiket A untuk menuju Q2. Maka meskipun awalnya kita ada di Q1, kita bisa langsung sampai ke Q2 kalau kita punya tiket A. Karena itu transisinya berubah menjadi Q0 dengan input A itu jadi Q2 gitu. Nah, konsep ini nih ada teori pendukungnya gitu. Saya menggunakan ini ya, buku
buku ini Introduction to Automata Theory, Language and Computation, karyanya John E. Rajeev Motwani, Jeffrey. Ada di bagian bab 2-nya. Bab 2 di finite automata, lebih tepatnya di finite automata with epsilon transition. Nah, pada bagian 2.5.3 yaitu epsilon closure, itu dijelaskan bahwa epsilon closure dari sebuah state adalah semua state yang bisa dicapai hanya dengan epsilon. Misalnya, kalau Q1 punya transisi E ke Q1, kalau Q0 punya transisi E ke Q1, maka E closure Q0 adalah Q0, Q1. Jadi kesimpulannya jawaban yang benar itu adalah B ya. Dari Q0 kita membaca A, kita bisa langsung ke Q2. Hal ini terjadi karena adanya epsilon transition dari Q0 ke Q1 yang membuat jalur input dari Q0 ke Q2 menjadi mungkin. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.